bersama saya kembali di DF Channel yang membahas tentang sejarah dan urban legend. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang pabrik gula Kalibagor. Informasi ini saya ambil dari Radar Banyumas. Pabrik gula Kalibagor dulu adalah pabrik terbesar milik Belanda di Banyumas. Pabrik gula Kalibagor disokong oleh perkebunan tebu seluas 400 bau atau 280 hektar. Lokasinya di daerah Sokaraja sampai Purbalingga, yang membuat kota Kalibagor Sokaraja menjadi kota industri yang sangat ramai di masanya. Pabrik gula Kalibagor ini berdiri pada tahun 1839, didirikan oleh Sir Edward Cook dan berhenti beroperasi sekitar tahun 1996 sampai 1997, setahun sebelum era reformasi. Pada masa kejayaan pabrik ini, daerah Kalibagor menjadi ramai dipenuhi berbagai tempat industri. Area pabrik gula yang lengkap dengan pabrik utama, rumah jabatan pegawai Belanda, rumah bagi pegawai pribumi, dan jalur sepur tebu yang membentang dari Kalibagor, serta dilintasi juga oleh jalur Extrajudicial Stormont Majapahit atau sering disebut dengan SDS untuk mengangkut gula dari pabrik. Setelah dibangunnya jalur kereta SDS, proses transportasi peralatan dan komoditas otomotif menjadi lebih cepat. Ini yang menjadi penyebab pabrik gula Kalibagor menjadi pencetus revolusi industri di Karsidenan Banyumas dengan mendatangkan mesin-mesin modern melalui jalur kereta itu. Kini bangunan asli peninggalan penjajah Belanda ini kini sudah terdaftar dalam salah satu bangunan cagar budaya Kabupaten Banyumas. Pabrik gula Kalibagor berada di tepi jalan utama Sokaraja, Banyumas, dan pabrik ini berdekatan langsung dengan kompleks perumahan Belanda masa dulu yang sudah tidak berpenghuni selama bertahun-tahun. Karena sudah tidak berpenghuni selama bertahun-tahun, akhirnya membuat berbagai tumbuhan liar menghiasi kompleks bangunan ini. Setelah sekian lama tidak beroperasi, keadaannya sangat mengenaskan. Bangunan yang terlihat besar dan luas kini mulai rapuh akibat termakan usia, yang dikelilingi rerumputan yang membuat hawa mistis setiap orang yang melewati di area itu. Di dalam kompleks pabrik ini terdapat kuburan Belanda, yaitu kuburan khusus orang Belanda yang dulunya bekerja di pabrik gula Kalibagor. Walaupun bangunan bekas pabrik gula ini sudah direnovasi dan dijadikan pabrik garmen, tapi cerita mistis masih melekat di pikiran masyarakat. Berbagai program TV maupun YouTuber mencoba merasakan suasana di tempat ini. Menurut kesaksian masyarakat, mereka sering melihat noni Belanda atau perempuan Belanda berada di sekitar tempat ini saat mencoba untuk melangsungkan uji nyali di bangunan ini. Perlu diketahui bahwa pabrik gula Kalibagor gulung tikar pada sekitar tahun 1996 hingga 1997 pada masa era peralihan antara Orde Baru dan era reformasi. Sejarahnya, pada awal-awal reformasi atau setahun sebelum reformasi, pabrik gula Kalibagor dijarah habis-habisan oleh warga sekitar hingga warga daerah lain. Entah apa pemicunya. Namun, menurut cerita dari warga Sokaraja, semua orang yang mencuri dari tempat ini tidak ada yang selamat. Malah, para penjara kebanyakan terkena musibah seperti sakit, kecelakaan, dan lain-lain. Akibat dari penjarahan tersebut, rumah-rumah dinas dan isi pabrik serta rangkaian rel habis dan
menyisakan bekas tanah kosong yang memanjang dan menikung. Akhirnya, bangunan pabrik gula Kalibagor pun direnovasi sehingga kembali menjadi tempat yang ramai oleh manusia. Setelah berpuluh tahun terbengkalai serta meninggalkan berbagai cerita mistis, bangunan ini dimanfaatkan sebagai pabrik garmen oleh PT Sansan Saudara Tekjaya. Ilalangnya kini berubah menjadi ladang rumput hijau, tembok yang kusam kini telah putih, dan atap yang berkarat kini terlihat lebih rapi, serta menara cerobongnya sudah ditetapkan sebagai cagar budaya yang harus dilestarikan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sekilas mengenai pabrik gula Kalibagor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.